Oke, jadi modal kita digunakan untuk belanja di hari pertama atau 0 ya. Itu untuk 6 small pot 300 LE, 1 water 50 LE, 1 sunflower mama 200 LE, sapling 5 500 LE, scarecrow 1 20 LE, totalnya 1070 LE, berarti masih sisa 85 LE. Nah, dalam farming kita ini selama 3 hari kita panen, yaitu sapling sebanyak 5 1250 LE ini ya. Nah, ditambah karena hari ini masih ada event World Trade, kita dapat 100 LE, ini 100 LE. Jadi kalau 3 berarti 300 LE. Nah, kalau sampai diklaim semua dia sampai R6 itu dapat 4 sapling. Jadi kalau 3 hari kita sudah punya 12 sapling di sini ya. 12 sapling. Nah, baik, saya tulis aja ini sapling. Nah, di hari ketiga kita belanja ini 820. Nah, jadi penghasilan kita selama 3 hari pertama yaitu ini dengan kurs 550 dibanding 1 itu sekitar 0,9 PVU atau 44.000. Nah, kita mengumpulkan 100 sapling atau 10.000 LE atau sapling ditambah LE yang kita dapatkan, yang kita panen, cukup untuk membeli NFT itu berapa hari. Kita langsung aja lihat durasi farmingnya. Di hari 6 kita belum cukup, di hari 9 kita belum cukup, di hari 12 kita belum cukup. Dilihat ini ya, kalau clear NFT ini muncul 0 itu menjadi angka berapa hari gitu, berarti sudah bisa beli NFT. Nah, di hari ke-15 ini belum, di hari ke-18 sudah. Nah, kalau kita mendapat terus sapling ini tidak sampai 18 hari, 15 mestinya sudah. Berarti kalau 15 hari sapling tidak kita pakai sampai klaim hadiah terakhir terus, berarti 15 kali 4. Di sini ada 60 ya. Nah, saplingnya 60. Hari. Kalau ini 14, saya coba 14 ya. 12. Jadi 12 hari ini berarti 54. Kalau ini saya coba 9 hari, berarti 9 kali 4 36. Belum. Nah, kalau di hari ke-12 berarti ini berarti 48 sudah. Berarti di hari ke-12 kita sudah dapat klaim NFT. Karena apa? Kalau tidak kita pakai LE saja ya untuk beli saplingnya.
Nah, itu ada 48 sapling. Nah, sedangkan harganya itu perlu 100 sapling untuk klaim. Sip. Nah, ini LE kita ada 7.900. Berarti kita butuh, karena ini kurang 52, ini 5.200. Sisanya masih bisa untuk nanam sapling sama mama. Jadi pada 12 hari kita sudah bisa membeli NFT. Oke. Nah, berarti untuk membeli NFT itu kita perlu ini tadi, claim sheet-nya itu butuh 4 PVU, nah, sama minimal BNB-nya 0,02. Kalau milik saya ini saya hitung 0,03 BNB. Misalkan kita sudah di hari 12, berarti di hari 13 ya kita sudah klaim, karena klaimnya itu munculnya 24 jam. Oke, bahkan jenisnya water. Kalau tanda merah ini silahkan ditandai waktunya panen atau belum. Kalau sudah panen, kita anggap panen ya, produksinya misalkan 1.300, waktunya 240 jam. Nah, berarti di hari berikutnya kita belanjanya beda. Sekarang kita belanjanya ada big pot 1, ini untuk nanam plannya atau NFT-nya. Nah, sama kita butuh greenhouse 1 itu untuk mencegah efek tadi, efek musim sama cuaca, agar ketika efeknya minus kita pasang greenhouse agar tidak efek ke tanaman NFT kita. Nah, dari penghasilan ini saya ambil contoh penghasilan produksi AE-nya sedikit ya, dan itu juga lama. Jadi kita akan balik modal itu setelah 16 hari. Setelah 16 hari kita baru modalnya balik. Modal berapa? 893 tadi. Cuma kita sudah mempunyai 1 NFT. Bedanya itu. Nah, totalnya jadi kita balik modal itu 28 hari. Bisa balik modal awal kita. Itu ketika harganya itu 6.100.000 sekian dan kursnya 550 dibanding 1. Nah, karena hari ini itu akan ada pertambahan 10% red cruise-nya, berarti ketika itu kita hitung 3 minggu ya, berarti naik 3, akan segini. Nah, di red 666 itu balik modalnya 19 hari. Beda ya, beda sedikit. Kalau tadi di 550 itu 16 hari. Kalau di rate-nya itu 666 itu 19 hari. Itu bedanya. Jadi menurut hitungan saya, jadi di 31 hari ketika rate-nya itu 666 kita sudah beli modal. Ini bukan ajakan tapi ini hitungannya. Nah, ketika teman-teman sudah punya NFT terus pasang big pot, silahkan, misalkan karena ini plan 1 ya, kita plan 1 punya water, sudah punya. Pas masang big potnya silahkan di big potnya pen 1 dirubah menjadi tanda centang pas masang. Ini nanti fungsinya sebagai pengingat kurang satu hari
masa aktifnya BigPot itu selesai, ini akan muncul tulisan beli BigPot gitu. Jadi ini sebagai ingat agar kita tidak lupa. Nah, biasanya teman-teman masang 2 sekaligus. Masang 1 pun enggak masalah. Ketika kita masih ingat, oh iya ya, ini waktunya besok habis, kita tambahi BigPotnya lagi. Gitu. Nah, terus kita akan membandingkan antara Sunflower Mama atau Sapling yang gratisan ya, yang disediakan buat NFT dibandingkan dengan NFT, karena ada yang produksinya Mama ini lebih besar dibandingkan dengan AE Plan, dengan Plan. Nah, kalau dibandingkan dengan Mama, kita harus agar lebih besar dari Mama, ini mengambil Plan yang produksi LE-nya 1300 ke atas. 1300 ke atas, durasinya 10 hari. Nah, berarti kalau yang 312 hari berarti sekitar 1600 ke atas. Jadi ini perbandingannya. Karena apa? Karena Mama kita butuh biaya spalpot, biaya benih, kita butuh itu. Nah, kalau di Plan kita hanya butuh BigPot, itu pun berlaku 30 hari. Sedangkan untuk di Mama atau Sapling itu setiap panen ganti spalpot lagi, ruginya di sana. Tapi produksinya Mama masih bagus dibanding beberapa plan yang ada. Nah, ini cuma tambah greenhouse jarang-jarang pakai juga. Jadi intinya ketika mau membeli plan, ketika kita orientasinya kepada farming, silahkan membeli yang produksinya di atas 1300 untuk yang 10 hari. Nah, kalau dibandingkan dengan Sapling itu beda jauh, karena Sapling 12 hari itu satu Sapling itu 400 hasilnya, tetap jauh, tetap menang Plan daripada Sapling. Nah, kalau dengan Mama ada yang lebih cuan Mama. Nah, ini untuk convert. Ketika pengen convert, misalkan kita punya 1000 LE. 1000 LE itu kira-kira berapa IDN? Nah, kita tinggal silakan red cross-nya ini dipilih yang mana kira-kira. Ini saya bulatkan, di cross 10% naik 10% tiap minggu, itu saya bulatkan. Akan dipilih di sini aja. Nah, sama harganya PVO berapa ditulis diperbarui, tinggal kita isi di sini. Ini sudah saya hitung dipotong pajaknya red 5%. PVO-nya juga sudah saya potong pajak di sini. Nah, jadi ketika kita 1000 LE itu dapat 1,426 PVO kisaran, dengan harga 47.000 sekian akan menghasilkan 67.000 sekian. Nah, ini untuk convert BNP IDR. Yang penting di atas sudah ditulis nilainya, di bawah tinggal isi saja. Misalkan 0,01 DNP itu 61.400. Mungkin itu kalkulasi tentang farming di Plan versus aktif. Ya cuma hitung-hitung saja, daripada teman-teman ngitung ribet, mungkin bisa pakai ini. Sekian. Oh ya, tadi belum saya bahas. Ini adalah potensi harian kita ketika kita punya satu plan dengan rugi sekian, durasi sekian, potensi pendapatan hariannya adalah sekitar ini 46.000 ya, dengan red cross 666.
Nah, kalau 550 juga akan beda. Ini kalau satu akun. Kalau 2 akun tinggal tulis aja 2 akun. Gitu. Nah, tapi semoga nanti dengan tambahnya red terusnya PVO, harganya juga akan naik. Jadi tetap akan seimbang nanti. Tetap seimbang. Nah, ini akan seimbang ketika ini saya hitung di red-nya, saya anggap itu sampai kelewatan lah, sampai Desember misalkan. Sampai Desember satu akun kita hanya dapat 17.000 ketika harga PVU 47.000. Tapi ketika ini naik menjadi 100.000 ke 7.000. Tapi harapan kita akan kembali ke minimal angka 150.000. Dengan pembatasan PVO yang semakin dibatasi seperti itu, semoga harganya bisa naik menjadi minimal 50.000. Jadi ini akan sama ketika dengan harga PVO dulu. Itu harapan kita. Nah, sekian. Terima kasih cuap-cuapnya tentang kalkulasi farming PNRS.